Namaku Naomi. Aku tinggal di Bethlehem, Yehuda. Suamiku bernama Elimelech. Aku punya 2 orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Pada suatu saat terjadi kelaparan yang begitu hebat di tanah Israel. Sehingga kami harus meninggalkan Bethlehem Yehuda, pergi ke daerah Moab. Kami pun menetap di Moab. Kami menjalani hari-hari kami di Moab. Lalu suamiku Elimelech dipanggil Tuhan. Betapa sedih hatiku saat itu. Kemudian kedua anakku pun Tuhan panggil. Tetapi sebelumnya kedua anakku menikahi 2 orang wanita Moab. Yang pertama adalah Orpa dan yang kedua adalah Rut. Kemudian setelah anak-anakku meninggal dunia, aku merasa kehilangan. Aku berpikir apa yang harus aku kerjakan di daerah Moab. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk meninggalkan Moab. Aku berkemas-kemas bersama 2 menantuku. Sebab aku mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan di Bethlehem. Di tengah jalan, aku berkata kepada 2 menantuku supaya pulang ke rumah ibu mereka. Dan aku mengucapkan berkat bagi Orpa dan Rut. Mereka tidak mau. Tapi aku mendesak mereka. Mereka menangis dengan suara keras. Lalu Orpa mencium aku dan minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padaku. Dia bersikeras untuk ikut aku kembali ke Bethlehem. Bahkan Rut berkata, "Jangan desak aku untuk pulang dan mengikuti dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ pun aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ pun aku akan bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Ketika aku melihat kegigihan Rut untuk tetap bersamaku, maka kami pun pulang bersama ke Bethlehem. Sesampainya di Bethlehem, gemparlah seluruh kota karena kedatangan kami. Dan perempuan-perempuan di sana yang melihat kami bertanya, "Naomikah itu?" Tapi aku menjawab mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku." Demikianlah aku dan Rut, menantuku, hidup di Bethlehem. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Baru saja saya bercerita tentang tokoh Alkitab yang bernama Naomi. Kisahnya bisa dibaca dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari dari kisah hidup seorang Naomi? Saya mencatat, ini dari saya ya, mungkin banyak dari saudara-saudara juga mendapatkan hal-hal yang lain dari kehidupan Naomi. Yang pertama, jangan meninggalkan Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Walau dalam kesulitan,
bencana apapun, kelaparan, kita mau tetap tinggal di Bethlehem. Artinya kita tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Yesus sang roti hidup. Walau apapun yang terjadi, kita mau berpaut kepada Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Ayat sebelumnya, ayat 35 mengatakan bahwa barang siapa datang pada Yesus, ia tidak akan lapar lagi. Dia yang percaya dan datang kepada Yesus akan menikmati kekenyangan rohani. Kenyang secara rohani ya saudaraku. Nah saudaraku, kita mau belajar satu hal dari kehidupan rohani. Supaya dalam apapun yang terjadi, kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Sebab di dalam Yesuslah kita akan merasa dicukupkan. Kita akan merasa bahwa Yesus itu sudah cukup bagiku. Kita mau praktekkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kerabat, teman bisa meninggalkan kita. Elimelech, Mahlon, dan Kilion bisa meninggalkan Naomi karena dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan sediakan Rut untuk Naomi yang setia kepadanya. Rut menantu yang setia bagi Naomi. Dan lewat Rut inilah Naomi merasakan pertolongan Tuhan. Karena apa? Di akhir kisah daripada Naomi bersama Rut, ada sanak famili dari Elimelech ya, dari suami Rut, yaitu Boas yang menebus keluarga daripada Naomi. Dalam hidup kita, mungkin ada orang-orang yang meninggalkan kita. Mungkin saat kita berjaya, mungkin kita sedang kelimpahan, banyak orang menemani kita. Tapi pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita sakit, mereka tidak lagi bersama kita. Tapi ingat, ada satu pribadi yang akan tetap setia menemani kita dalam keadaan suka ataupun duka. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah setia. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita mau belajar melihat dan mengalami Yesus sebagai pribadi sumbernya ya saudara. Dan kita mau memiliki sumber itu. Sebab jika kita punya sumbernya, maka kita memiliki segalanya. Contoh, Yesus sebagai sumber kesukaan kita, sebagai sumber kesukaan dan sukacita kita, berarti kita bisa selalu bersukacita karena Yesus di hati kita. Bukan karena sesuatu yang terjadi dulu, baru kita memiliki sukacita itu. Kalau terjadi hal-hal yang menyenangkan, kita dapat selalu bersukacita. Lah, kalau terus ada hal-hal yang menyedihkan dalam hidup kita, apakah kita tetap bisa bersukacita? Apakah kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan? Sebab itu, kita mau untuk memiliki sumbernya. Ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu tentang Yesus sumber sukacita kita. Jadi bukan hal-hal yang menyenangkan yang membuat kita merasa sukacita yang abadi ya saudaraku, tidak. Tetapi karena Yesus sumbernya yang ada dalam hati kita. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari pribadi Naomi adalah setelah semua yang dialami Naomi bisa, maksud saya setelah Naomi mengalami hal-hal di Moab, Naomi itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Ia meninggalkan Moab. Moab menggambarkan dunia ya saudaraku. Mungkin pada saat itu Naomi mengalami kecukupan ya di daerah Moab secara jasmani untuk keduniawian cukup. Tetapi ia kehilangan suami dan 2 anaknya. Nah, pada saat itu keputusan Naomi yang diambil adalah tepat. Dia kembali ke Bethlehem, dia kembali kepada Allah yang hidup. Nah, keputusan yang tepat ini butuh kita miliki dalam menghadapi segala situasi. Saat ini mungkin ada di antara kita yang mulai meninggalkan Tuhan.
secara kasat mata mungkin kita tetap ya setia ke gereja, tidak pernah bolong ya, segala kegiatan kita bisa kerjakan. Tapi dengan cara apa kita meninggalkan Tuhan? Kita mengurangi saat-saat teduh kita. Kita tidak lagi bisa berdua dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Atau kita memakai cara pandang diri sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi tanpa melibatkan Tuhan, tanpa bertanya dahulu kepada Tuhan. Atau mungkin kita memilih pasangan hidup yang tidak seiman dan berniat meninggalkan keselamatan. Mari, apapun yang sedang kita alami, kita mau ambil keputusan yang tepat, sadar dan kembali pada Yesus. Inilah renungan yang bisa saya bagikan pada saat pagi hari ini, biar dapat menjadi berkat bagi saudara dari kehidupan seorang tokoh wanita di Alkitab, Naomi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.